Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai regulasi keuangan dan standar akuntansi publik dengan dosen pengampu Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisnadewi, SE-MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sisuhartinah Ayuni Bumi, dengan rekan kelompok saya yaitu Nikomang Irma Puspita, Niluh Rosita Ardila, Nikomang Saputri Dewi, Nikadek Budasri Saptareni, serta Sinta Kumala Sumarta Putri. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Perancang publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusunnya regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik itu sendiri. Pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, regulasi keuangan di Indonesia. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang ketiga, International Public Sector Accounting Standard. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan, PP nomor 71 tahun 2010. Serta yang kelima, standar akuntansi keuangan nomor 45. Apa itu regulasi keuangan? Regulasi adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Regulasi keuangan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 5 April 2003, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta pada tanggal 14 Januari 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, maka sejak tanggal 19 Juli 2004 diundangkan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberikan kejelasan bahwa posisi BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di sini saya akan membahas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 antara lain yang mengatur tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksaan terhadap informasi, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian tren, hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya dan pengenaan ganti kerugian negara, serta sanksi pidana. Nah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238 PMK 05/2011. Nah, kebebasan regulasi atau peraturan inilah menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi amanat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Namun sebelum lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari standar akuntansi tersebut. Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Yang kedua, apa itu prosedur akuntansi? Prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar akuntansi tersebut.
Menurut Mardiasmo, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Antara lain, yang pertama, standar akuntansi memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar akuntansi memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang pekerjaan, perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Dan yang keempat, standar akuntansi menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Baik, di slide sudah ditampilkan regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dan yang kedua itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Kemendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Dan yang kelima itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah. Dan yang terakhir itu Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Di sini di slide sudah ditunjukkan tujuan regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan yang pertama yaitu penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua penataan kelembagaan, yang ketiga penataan sistem pengelolaan keuangan daerah atau negara, dan yang keempat pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Baik, saya akan menjelaskan paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Kebutuhan standar akuntansi sektor publik di masa sekarang ini berkembang dengan pesat dikarenakan kedinamisan dari regulasi pemerintah yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan juga reformasi keuangan. Otonomi daerah dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berlaku sejak tahun 2001. Namun, pemerintah merasa bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini sudah tidak sesuai lagi sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun alasannya karena adanya semangat tata kelola yang baik, adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan dan pendanaan yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait keuangan daerah serta perlunya penyelarasan dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan International Public Sector Accounting Standard atau Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional yang merupakan standar akuntansi yang dapat diterapkan oleh seluruh entitas sektor publik untuk menyiapkan laporan keuangannya yang bersifat umum. Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional ini dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board yang merupakan badan independen di bawah naungan International Federation of Accounting. Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional ini dikembangkan untuk laporan keuangan yang disusun dengan akural dasar akuntansi serta laporan keuangan yang disusun atas dasar kas akuntansi. IPSAS ini mengatur pengenalan, pengukuran, presentasi, dan persyaratan pengungkapan dalam kaitannya dengan transaksi atau peristiwa dengan tujuan umum pada laporan keuangan. IPSAS ini dapat digunakan oleh seluruh entitas sektor publik termasuk di dalamnya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun otonomi daerah, namun tidak berlaku untuk badan usaha yang milik pemerintah dengan karakteristik termasuk entitas yang mampu membuat kontrak atas namanya sendiri, menjual barang dan jasa kepada entitas lain pada keuntungan atau pemulihan biaya penuh, dikendalikan oleh entitas sektor publik, telah diberi wewenang keuangan dan operasi untuk dijalankan dalam bisnis. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. Nah, pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP 24 tahun 2005.
di mana terdiri dari dua lampiran, yakni lampiran pertama dan lampiran kedua. Lampiran pertama merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Di mana lampiran satu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Strategi pentahapan pemberlakuan akan tetap lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dan lampiran kedua adalah standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Di mana lampiran kedua ini berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, lampiran 2 ini merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Perbedaan mendasar dari lampiran pertama dan lampiran kedua. Lampiran pertama terdiri dari 2 laporan, yakni laporan anggaran budgetary report, di mana laporan anggaran atau budgetary report ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, yang kedua adalah laporan keuangan, financial report, yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lampiran kedua terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan dari laporan keuangan. Pokok SAP untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi. Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok-pokok SAP berbasis akrual tercakup dalam kerangka konseptual dan penyajian laporan keuangan. Beberapa pokok SAP tersebut yang perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi. Yang pertama adalah entitas akuntansi dan pelaporan. Yang kedua adalah basis akuntansi. Yang ketiga adalah hubungan antara basis akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang keempat adalah pengakuan unsur laporan keuangan. Nah, yang terakhir adalah pengukuran unsur laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai standar akuntansi keuangan nomor 45, yang mana dalam konsep pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, terdapat karakteristik entitas nirlaba, yaitu yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba. Dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis. Selanjutnya, IAI menerbitkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yang mana di dalamnya menguraikan yang pertama tujuan laporan keuangan, yang mana tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba umumnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu untuk menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, karena ada pengaruh perbedaan dari tujuan organisasi, menyebabkan tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba ini yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba tersebut. Yang kedua, ada sifat pembatas dana. Menurut PSAK nomor 45, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang mana dalam melakukan penyusunan laporan keuangan ini memperlihatkan atau memperhatikan sifat pembatas dana, yaitu yang pertama terdapat pembatas permanen, yang kedua pembatas temporer, yang ketiga sumbangan terikat, dan yang keempat sumbangan tidak terikat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 45. Yang pertama terdapat laporan posisi keuangan, yang mana informasi dalam laporan posisi keuangan ini digunakan bersamaan pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara keberlanjutan
likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Yang kedua ada laporan aktivitas, di mana tujuan utama dari laporan aktivitas ini adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas, yang mana organisasi harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu terdapat dua metode di sini. Yaitu yang pertama metode langsung, dan yang kedua metode tidak langsung. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini dapat berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya saja aktiva tetap, dan kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalkan metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dan saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.